Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reda Fadila dari kelas 2B dengan NIM 120 168 25 530. Saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sustralia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan negara dengan warga negara. Yang paling mendasar hubungan antara negara dengan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban dari negara tersebut. Sebelum itu, kita akan membahas tentang pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 menyebutkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia. Adapun kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Adapun hak dan kewajiban harus seimbang seperti pada masyarakat barat. Hak asasi menjadi wacana yang dominan daripada kewajibannya. Dari haknya inilah kemudian lahir kewajiban-kewajiban agar hak-hak individu tersebut dapat terpenuhi. Pandangan Kartasaputra dari skema di atas menunjukkan keluasan persoalan hak asasi manusia yang akan terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran dan kebudayaan manusia. Jadi selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum itu perlu kita ketahui tentang perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, di mana terbagi menjadi dua periode. Periode pertama yaitu periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai dengan tahun 1945 dapat dilihat dengan kemunculan organisasi seperti Pergerakan Nasional Budi Utomo, Serikat Islam, Industri Partit, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia. Lahirnya pergerakan-pergerakan seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi yang menyarankan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat. Pada periode setelah kemerdekaan dapat kita lihat dari video yang telah kami sajikan berikut. Saya lampirkan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban negara serta hak dan kewajiban warga negara.
dan kewajiban negara dan warga negara negeri, marilah kita menganalisisnya menggunakan pandangan para pemikir, di mana digolongkan menjadi tiga, yaitu pluralis, marxis, dan sintesis. Teori ini kalau digunakan untuk melihat hubungan negara dan warga negara dalam konteks hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka lebih dekat dengan teori strukturasi. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan hak negara, namun secara implisit terdapat dalam pasal-pasal tentang kewajiban negara. Jadi, negara dan warga negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya, namun warga negara juga memiliki fungsi kontrol terhadap negara. Materi selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Ada 3 hal penting mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Pertama yaitu Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal mendasar ini amat sulit Pancasila untuk diamalkan. Selain daripada itu, Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan kembali. Kedua, pedoman pelaksanaan. Semestinya kita tidak perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara mengerti apa yang mesti dilakukan, apa tujuannya, dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini berfungsi antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila, membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran berpancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di dalam negara Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagaimana tergambar dalam klasifikasi. Jadi, namun demikian, klasifikasi tersebut juga perlu memahami konsep, prinsip, dan nilai Pancasila untuk pelaksanaan hak asasi manusia. Demikian penjelasan materi tentang hubungan negara dan warga